Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan beranggotakan Muhammad Irfan Utama, Nur Azizah Hayati, Nur Zakiyatun Hifziah, dan Nurul Komariah. Di sini kami akan memberikan penjelasan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Apa itu karakteristik peserta didik? Karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif dan tetap. Karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, lembar observasi fisiologis. Pada lembar observasi fisiologis, ada 3 buah indikator yang ingin diteliti. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, pola makan, dan yang ketiga, kelelahan. Dengan 5 buah aspek yang diamati. Yang pertama, aspek peserta didik sudah mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Aspek yang kedua, peserta didik memperhatikan penampilan saat di sekolah. Aspek yang ketiga, peserta didik makan 3 kali sehari. Aspek yang keempat, peserta didik merasa mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Dan aspek yang terakhir, peserta didik mengatur waktu istirahat dengan baik. Setiap aspek memiliki skala penilaian 1 sampai dengan 4. Dengan keterangan aspek penilaian 1 belum berkembang, penilaian 2 mulai berkembang, penilaian 3 berkembang dengan baik, dan skala penilaian 4 berkembang dengan sangat baik. Skala penilaian ini nanti dijumlahkan untuk menentukan kriteria pada lembar observasi fisiologis. Selanjutnya, yang kedua, lembar observasi perkembangan kognitif. Pada lembar observasi perkembangan kognitif, terdapat 3 indikator yang akan diteliti. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah keterampilan. Dengan 6 buah aspek yang akan diamati. Aspek yang pertama, peserta didik sudah mampu berpikir secara logis dan konkret dalam proses pembelajaran. Aspek yang kedua, peserta didik sudah mampu mengelompokkan objek dan mengurutkan sesuatu. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh terkait materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik hadir ke sekolah tepat waktu. Aspek yang kelima, peserta didik sudah mampu menunjukkan bakatnya di depan rekan sejawat. Dan aspek yang terakhir adalah peserta didik berani berpendapat, bertanya, serta menjawab pertanyaan. Untuk skala penilaian, sama dengan lembar observasi perkembangan fisiologis, terdapat 4 skala penilaian yang nantinya akan dijumlahkan untuk menentukan kriteria akhir dari observasi perkembangan kognitif. Selanjutnya ada lembar observasi perkembangan emosi. Emosi pada seorang anak, baik itu emosi positif maupun emosi negatif, itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran yang didapatkan oleh seorang anak. Nah, pada kali ini ada 4 aspek yang akan kami amati. Pada perkembangan emosi terdapat 3 indikator, yaitu saling tolong-menolong, percaya diri, dan saling berbagi. Dalam aspeknya tersebut yaitu peserta didik membantu teman yang kesusahan, kemudian peserta didik mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas, selanjutnya peserta didik mampu mengemukakan pendapat, dan yang terakhir peserta didik mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu perkembangan psikososial. Pada perkembangan psikososial, kita bisa menilai siswa tersebut dengan cara melihat cara dia berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Pada perkembangan psikososial terdapat indikator interaksi. Aspek yang kami amati yaitu ada 4. Peserta didik berteman dengan siapa saja di lingkungan sekolah. Peserta didik mampu menjaga hubungan baik dengan teman sekelasnya. Peserta didik menyapa guru atau teman saat bertemu di luar kelas, dan peserta didik mampu berinteraksi dengan baik. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat,
termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan, moralitas ini dijadikan sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Pada perkembangan moral kali ini, ada 3 indikator. Yang pertama disiplin, kedua spiritual, dan yang ketiga tanggung jawab. Aspek yang kami amati pada perkembangan moral oleh peserta didik, yang pertama yaitu peserta didik datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Peserta didik tertib berdoa ketika memulai pelajaran. Peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik mengembalikan barang yang dipinjam setelah memakainya. Peserta didik menerapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih saat menerima bantuan, melakukan kesalahan, dan setelah menerima bantuan. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membedakan sikap baik dan buruk. Selanjutnya yaitu lembar observasi pada perkembangan motivasi. Nah, motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri. Jadi, motivasi itu bisa dari dalam diri maupun dari luar diri seorang peserta didik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan. Meskipun banyak rintangan yang ia lalui, ia akan tetap bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran. Pada aspek perkembangan motivasi kali ini, ada beberapa indikator. Yang pertama, aspek hasrat dan keinginan untuk berhasil, kemudian aspek dorongan atau kebutuhan dalam belajar, aspek harapan dan cita-cita masa depan, aspek penghargaan dalam belajar, aspek kegiatan yang menarik dalam belajar, dan aspek lingkungan belajar yang kondusif. Dari indikator tersebut, maka kami mengamati peserta didik bersemangat ketika mengikuti pelajaran, peserta didik aktif bertanya ketika tidak memahami materi pelajaran, peserta didik mempelajari terlebih dahulu pelajaran yang akan diajarkan di sekolah, peserta didik fokus memperhatikan penjelasan materi dari guru, peserta didik antusias ketika mendapatkan nilai tambahan, peserta didik antusias ketika guru mengajar menggunakan media gambar ataupun alat peraga lainnya, peserta didik fokus saat belajar di kelas yang tenang, dan peserta didik senang belajar jika kelas bersih dan nyaman. Selanjutnya yaitu etnik. Pada sekolah dan kelas yang kita ampu, mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas, kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis-jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Berikut ini ada 2 indikator dan beberapa aspek yang kami amati mengenai etnik dari peserta didik. Indikator yang pertama yaitu menunjukkan sikap menerima keragaman etnik. Yang kedua, memberikan contoh keragaman etnik di daerahnya. Sedangkan aspek yang diamati, yang pertama yaitu peserta didik dapat berteman dengan siapa saja di kelas. Peserta didik dapat bekerja sama atau kerja kelompok dengan temannya yang berbeda etnis. Peserta didik dapat bersosialisasi dengan etnisnya. Yang keempat, peserta didik mampu mengenali keberagaman etnik di daerahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi adalah kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek multikultural ini dalam proses pembelajaran, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural, sehingga
Pendidik dapat melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya maupun di kelasnya. Berikut ada indikator maupun beberapa aspek yang kami amati mengenai kultural peserta didik. Indikatornya yaitu menyikapi keberagaman di kelas. Dan aspek yang kami amati yang pertama yaitu peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, peserta didik menggunakan seragam dan atribut sesuai peraturan sekolah. Yang ketiga, peserta didik menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Selanjutnya yaitu status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Berikut ini ada indikator mengenai status sosial peserta didik yang dilatar belakangi dengan pekerjaan dari orang tua. Aspek yang kami amati yaitu: pertama, peserta didik mampu menghargai perbedaan status sosial di dalam kelas. Yang kedua, peserta didik tidak mendiskriminasi teman di sekolah. Yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinesthetic, reading and writing. Berikut ada beberapa aspek yang kami amati mengenai gaya belajar peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik senang melihat gambar atau video pembelajaran yang ditampilkan guru. Kedua, peserta didik suka mendengarkan penjelasan guru. Ketiga, peserta didik senang menyimak materi dari guru. Keempat, peserta didik berani tampil ke depan kelas saat menyajikan tugas. Yang kelima, peserta didik gemar membaca bahan bacaan yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu peserta didik menulis penjelasan yang dipaparkan guru di buku tulis. Selanjutnya adalah lembar observasi penilaian minat. Indikator yang kami gunakan adalah yang pertama perasaan senang, kemudian ketertarikan untuk belajar, yang ketiga menunjukkan perhatian saat belajar, dan yang keempat adalah keterlibatan dalam belajar. Sedangkan untuk aspek yang diamati, yang pertama ada peserta didik menunjukkan sikap ceria saat belajar, kemudian peserta didik tertarik terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yang ketiga peserta didik mampu menunjukkan sikap fokus dalam memperhatikan pembelajaran, dan yang keempat ada peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah lembar observasi perkembangan kemampuan awal. Ada 4 indikator yang kami gunakan. Yang pertama ada membaca, yang kedua menulis, yang ketiga berhitung, dan yang keempat mengingat. Untuk aspek yang diamati, yang pertama adalah peserta didik mampu membaca dengan lancar dan jelas, kemudian peserta didik mampu menulis dengan rapi, yang ketiga peserta didik mampu berhitung dengan baik, dan yang keempat peserta didik mengingat materi pembelajaran sebelumnya. Ada lembar observasi motorik. Indikator yang kami gunakan ada 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk aspek yang diamati, pertama adalah peserta didik melaksanakan kegiatan senam dengan baik. Ini termasuk dalam indikator motorik kasar. Kemudian peserta didik melaksanakan kegiatan olahraga, yaitu kegiatan berlari seperti bermain bola dan sebagainya. Ini juga termasuk ke dalam indikator motorik kasar. Yang ketiga adalah peserta didik menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Hal ini termasuk dalam indikator motorik halus. Yang keempat, ada peserta didik mampu menggerakkan jari jemari anak dengan baik. Ini termasuk ke dalam motorik halus. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memotong kertas dengan rapi. Hal ini juga termasuk dalam indikator motorik halus. Itu tadi hasil dari kelompok 2 dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, materi panduan observasi profiling peserta didik. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.